Sauron versi One Piece akhirnya muncul guys. Monster paling mengerikan dalam sejarah pun akhirnya terlahir di suatu pulau yang sangat besar, yaitu Pulau Elbaf ini. Nah guys, sebelum sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1153. Dan seperti biasa, karena ini review The Filmy, maka kita akan breakdown chapter ini lebih jauh dengan panel per panelnya secara lengkap, yang biasanya emang durasinya akan jauh lebih lama dibandingkan yang lain. Yang bahkan untuk video review kemarin aja itu udah sampai 40 menit, yang aduh itu cukup lama juga ngebacot di satu chapter. Tapi oke lah, yuk mari kita langsung masuk aja untuk membahas review dari chapter 1153 ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece masuk akal tapi akal bisa masuk. Dan para nakama juga bisa bantu like untuk video ini biar muncul juga di nakama-nakama yang lain. Dan sebelum masuk ke bahasan videonya, coba kalian absen dulu pada dari mana di kolom komentar di bawah. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Dimana cover story kali ini dimulai masih lanjutan dari Yamato lagi nih, volume 37, yang akhirnya dia sudah sampai ke lokasi dari brother Kiku. Anjay, ini brother ya, bukan sister, karena dia ini sangat bauti. Dikatakan kalau Kiku dia sudah menjadi daimyo dari Ringo, yang sesuai juga nih dengan desa kelahirannya, karena kakaknya Izao mati di pertempuran Onigashima, makanya cukup wajar sekali ya kalau saat ini akhirnya Kiku lah yang menjadi the next daimyo-nya. Dimana wanita yang ada di bawah ini adalah salah satu ketua Yakuza Wano Kuni dari generasi sebelumnya. Dan ada pesan menarik juga nih dari Oda Sensei di minggu ini. Dikatakan Oda berpesan, aku membeli boneka Imu dan ini sangat lucu sekali. Bantalnya pun nanti akan muncul dan aku tidak sabar untuk bermain dengan hal tersebut. Tapi jujur sih, jika kalian melihat bonekanya yang ini walaupun creepy tetapi sangat keren sekali, yang cocok banget buat nakut-nakutin bokem-bokem alias bocil kematian yang sering annoying. Tapi sebelum masuk ke pembahasan review, lagi-lagi mau promo dikit lah untuk buat kalian juga yang ingin join membership The Filmy. Sekarang turun harganya cuma goceng ceng alias 5.000 rupiah dong. Yang bahkan bukankah sekarang es teh manis saja banyak yang sekarang sudah di atas 5.000. Nanti kalau kalian join, di sebelah nama kalian akan ada baju berry seperti ini, yang makin lama kalian join makin berubah juga untuk si warna dari badgesnya, yang akan terlihat makin eksklusif lah kalian dibandingkan nakama yang lain. Serta kalian juga bisa mendapatkan stiker dan emoji lucu ini yang bisa kalian pakai untuk misu sana lah di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang pengen join, bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan ini juga cukup aneh sih buat kalian pengguna iOS atau mungkin iPhone, di mana tombol join tidak muncul dan kalian bisa langsung gunakan barcode di atasnya, atau bahkan bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk join membershipnya. Lagi-lagi cuma goceng dapatkan hal-hal seperti tadi. Nah, atur thank you para player. Sekarang kita kembali untuk pembahasan ke chapternya. Dan chapter ini pun dilanjutkan dari perjalanan Harald. Di sini kita dimulai dengan mundur dulu nih ketika masa kecilnya. Dikatakan kalau Harald ini benar-benar berbagi masa kanak-kanaknya bersama Dory dan Brogy. Harald kecil dia menggunakan palu yang cukup mirip dengan Loki yang digunakan ketika dia dewasa, di mana terlihat pula ini ada Elbaf cewek nih yang melihatnya kesal ke arah mereka, karena fix banget ini pasti bocil-bocil bengal annoying, yang makanya di kepala Dory ada benjol yang sepertinya itu adalah emaknya dari salah satu mereka ini. Narator pun berkata, karena terlahir dengan darah raksasa kuno, maka Harald memiliki tubuh yang jauh lebih besar, kekuatan yang lebih mengerikan, dan status yang lebih tinggi. Dia pun pada akhirnya tumbuh menjadi seorang yang sangat arogan dan tidak ada orang yang berani menghadapi dirinya. Dan kembali lagi nih ke waktu Harald saat ini yang habis berlayar sebelumnya, dia pun dengan santunya sambil mengupil nih dan berkata kalau orang-orang luar Elbaf sangat lemah dan menyedihkan sekali. Dan di sini pun kita diperlihatkan momen dia membuang upilnya itu, air laut sampai terhempas yang cukup besar, yang bahkan ikan hiu pun sampai terhempas untuk ke atas permukaan laut. Yang lagi-lagi bukankah sangat wajar sekali, di mana manusia jika dibandingkan dengan ukuran raksasa kuno aja itu sudah sangat jauh sekali, dan pastinya upilnya juga udah hampir sebesar manusia yang tentu saja lebih besar dibandingkan meriam. Dan sini pun kita berpindah nih di daerah New World, kerajaan Bun. Terlihat ada seorang raksasa di sebuah sirkus yang dalam keadaan terkurung, yang nantinya kita kenal dia bernama Ida. Uniknya ketika dia berada di dalam kandang raksasa, itu seakan-akan terdapat tanduk ya di kepala dari Ida ini, yang kemungkinan itu hanyalah properti, karena nantinya kita ketahui
kalau itu adalah sebuah sirkus. Di mana Harald yang melihat dari jauh pun menggunakan teropong, dia sangat kesal sekali karena bisa-bisanya mereka menggunakan keturunan Elbaf untuk dijadikan bahan atraksi. Dan boom, akhirnya Harald pun langsung menghancurkan itu sirkus dan membawa Ida pergi dari pulau tersebut. Ya benar, dari sini terlihat lebih jelas ya untuk bentukan kapal dari Harald dibandingkan yang kita lihat di chapter sebelumnya di bagian bawah yang itu pun hampir tidak terlihat. Di sini pun terlihat kalau di layarnya tertulis Elbaf yang sangat besar dan juga Jolly Roger dengan kedua kapaknya. Harald berkata, "Barahaha." Berani-beraninya mereka mengejek Elbaf dan rasakan kalian semua. Ida pun bingung sekali dan bertanya, "Siapa kau?" Dan Harald pun menjawab, "Tidak perlu berterima kasih, aku adalah Raja Elbaf. Aku tidak bisa diam saja ketika melihat rakyatku dilakukan seperti itu." Yang namun plot twistnya ternyata Harald bukannya terima kasihkan oleh Ida, dia malah ditampar dengan sangat keras sekali oleh wanita ini. Di situ pun Ida minta kapalnya untuk putar balik dan menyuruh Harald untuk meminta maaf kepada orang-orang di sana, terutama banyak yang terluka. Harald pun bingung dengan menjawab, "Apa kau gila? Kau ingin kembali ke kerajaan boneka tersebut?" Namun Ida yang sangat kesal sekali makin menghajarnya sampai Harald babak belur. Dia pun menjelaskan kalau mereka lah yang menolong dirinya ketika dia dalam keadaan sekarat. "Saya sangat berterima kasih kepada mereka-mereka karena bisa mendapatkan cukup uang untuk makan dan menyembuhkan lukaku." Kerajaan boneka, katamu, apa maksud dari kata-kata barusanmu itu? Kau hanya kebetulan saja terlahir dengan tubuh besar, kekuatanmu itu hanyalah sebuah takdir. Jangan merasa hanya karena itu kau bisa bersikap arogan dan merendahkan manusia lainnya. Inilah alasan kenapa kita-kita para raksasa selalu ditakuti di lautan, karena kalian para Elbaf-Elbaf yang sangat kejam. Yang sepertinya kata-kata itu langsung menusuk Harald ke hatinya karena ini berdampak nantinya sangat besar sekali. Yang di sini pun dia hanya terdiam dengan berkata, "Aku hanya terlahir besar." Yang terlihat di sini Ida kembali lagi ke kotanya dan membantu membangun kota-kota yang rusak, sirkus yang rusak, yang bahkan terlihat di sini kalau banyak anggota sirkus yang terluka cukup parah karena ada perban kepalanya, di tangan dan yang lain. Yang wah, ini Harald efeknya luar biasa ke orang-orang sipil seperti itu. Di sini pun terlihat keempat anggotanya, entah nih ini menteri-menterinya atau apa, karena berempat branding mulu, dan dia pun bertanya kepada Harald, "Raja, apakah kita akan berlayar?" Namun dia malah dimarahi oleh Harald. "Apa yang kalian lamunkan? Cepat bantu mereka semua membangun kembali yang rusak, kota miniatur yang dimiliki oleh mereka." Dimana terlihat di sini pun pembangunan berhasil selesai dan para Elbaf cukup terpesona dengan kemampuan dari manusia-manusia ini dengan bilang kalau kemampuan pembangunan kalian sangat-sangat berbeda, dan mereka pun bahkan menggunakan sesuatu yang unik dalam hal lain dan memakan makanan dengan adanya rempah dan juga bumbu. Mereka pun memuji kemampuan dari kain-kain yang dibuat oleh manusia dan bilang kalau manusia benar-benar sangat baik dalam menggunakan tangannya. Terlihat pula di sini Ida memaksa Harald untuk menunduk pada raja di kerajaan tersebut, dan terlihat kalau raja cukup kesal yang sangat wajar sekali karena salah satu kotanya dihancurkan dengan tidak jelas. Ida pun berkata, "Lihatlah Harald, kehancuran di dunia ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat disayangkan kan? Aku lahir di Pulau Sawumanai di daerah South Blue dengan berbagai hal, pada akhirnya aku berakhir di lautan ini." Yang jangan lupa ya, untuk pulau di mana Harald bertemu dengan Ida ada di daerah New York, yang berarti satu area lautan dengan Elbaf, tetapi dikatakan kalau Ida lahir di South Blue yang dia sudah berlayar cukup jauh sekali. Yang dari momen ketika Harald membantu orang-orang di desa tersebut, di mana sepertinya Harald sempat bermalam di sana karena sudahnya mereka terlihat berpesta, dan lagi-lagi benar di sini Harald berdansa ala nikah dengan gayanya seperti biasa. Yang lagi-lagi ini sebuah negeri yang terjadi 109 tahun yang lalu. Dan sini pun Harald bertanya lagi kepada Ida, "Apakah kau bertemu dengan ular besar berwarna merah darah?" Ya, buat yang lupa, kata-kata ular besar merah darah ini pernah dikatakan juga oleh Dory dan Brogy ketika arc The Little Garden, dan situ mereka berkatanya kalau ular ini adalah satu-satunya yang tidak bisa dihancurkan atau dikalahkan oleh mereka-mereka. Dimana sebenarnya ada cukup banyak sih tafsir dari ular besar merah darah tersebut, tetapi lagi-lagi satu yang paling masuk akal kalau itu adalah bentukan dari Red Line. Yang hal itu pun persis seperti jawaban Ida di chapter kali ini, dan situ pun dia mengiranya kalau itu adalah Red Line, karena di sini pun dia menjawab, "Apa yang kau maksud adalah Red Line, dan benar aku melewatinya, tapi aku tidak bisa kembali ke sana sekarang." Yang lagi-lagi kalau kita mau teorikan dan tafsirkan hal lain yang lebih jauh, kalau ular merah darah ini cukup mirip seperti mitologi Nordik juga nih terkait dengan Jormungandr yang mengelilingi dunia dari kepala sampai ke ekornya. Ini pun sangat besar sekali. Yang lagi-lagi untuk teori terkait ilmu Red
Red Lion Jormungandr, dan juga ular besar merah darah ini sudah pernah kita bahas berkali-kali di Megatheria dari Filmnomia yang bisa kalian tonton untuk playlistnya. Di sini pun Harald mengajak Ida kembali ke Elbaf karena kita tidak barbar seperti yang kau kira. Dan Ida pun menjawab, ya sepertinya aku terlalu menjudgemu dengan cukup kasar. Mereka pun asik mengobrol sambil menikmati sunset di mana menteri-menteri belakangnya berkata kalau raja benar-benar berubah. Dan cukup geli juga ya untuk melihat Harald keadaan seperti itu yang bukankah sebelumnya dia sangat-sangat barbar sekali. Dari beberapa panel tersebut kita bisa melihat mereka berdua datang ke pulau yang sepertinya kuno juga ya. Karena untuk bentukannya mirip dengan Sandia, tetapi seharusnya bukan Sandia nih karena dia berada di daerah New World yang terlihat rakyatnya menggunakan tombak dan bahkan ada tato menarik di lengan kanannya yang sangat besar yang itu sangat menarik sekali. Yang awalnya dikiranya kalau Harald mau menyerang mereka, tetapi dengan mudahnya nantinya kalau Harald membantu mereka menangkap hiu di lautan, yang ini bahkan sangat mudah sekali, dia tinggal masuk ke air laut dan ngambil yang udah kayak ngambil apa saja. Yang bahkan kalau kita lihat ketika Harald membuka baju dan terlihat dari samping seperti ini, bukankah cukup mirip ya dengan Garp di usia mudanya? Yang bahkan sebelumnya dikatakan kalau ini Harald berusia 45 tahun, yang kalau dalam usia manusia berarti 15 tahun, yang masih sangat muda sekali. Yang pada akhirnya 4 tahun kemudian di 105 tahun yang lalu mereka akhirnya sampai kembali ke Pulau Elbaf. Di sini Harald berkata kepada rakyatnya, sampai saat ini aku melihat banyak sekali kejahatan dan kita berhutang kepada manusia. Sebagai raja, aku ingin berniat untuk terus berlayar di lautan dan berharap untuk memperpanjang tangan kita kepada tetangga-tetangga agar kita bisa mempelajari apa saja peradaban yang mereka miliki. Dengan itu, maka negeri kita ini bisa menjadi lebih baik dan belajar dari dunia. Yang ternyata benar saja, rakyat-rakyat Elbaf ini sangat positif dengan berbagai pandangan yang dimiliki oleh rajanya yang nggak langsung bacot babi bulah seperti di negara Konoha. Hanya saja ada yang bilang, tetapi Dori dan Brogy tidak akan berhenti loh untuk berbuat liar di lautan, dan Harald pun menjawab lagi. Ya, aku dulu selalu bersama dengan mereka berdua dan mereka sebenarnya memiliki sikap yang cukup berbeda. Mereka tidak pernah gagal untuk melakukan manusia secara fair dan terhormat. Yang di sini pun terlihat kalau rakyat-rakyat pun setuju dengan pernyataan dari Harald tersebut. Yang bukankah hal ini pula sudah kita ketahui ketika kita mendapatkan flashback dari Dori dan Brogy saat Arc Little Garden lalu. Walaupun Elbaf dikenal katanya barbar dan segalanya, tetapi toh bukankah dia bisa dengan santuy minum-minum di desa dari seorang bocah tanpa melukai dirinya? Karena lagi-lagi mereka memang tidak sebarbar itu. Sampai akhirnya, ya benar, Dori dan Brogy pun bertarung karena kata-kata dari si Bokem alias bocil kematian ini, mana yang lebih besar. Yang akhirnya muncullah sebuah perbandingan di antara A dan B dan harus memilih yang paling baik. Yang bukankah ini perkataan yang sangat-sangat menyedihkan dan akhirnya bisa memecah belah banyak orang. Ya lagi-lagi, bukankah itu adalah sifat alami manusia? Kalau beda dan banyak juga orang yang berpikiran biner, jika tidak nol adalah satu, jika tidak iya adalah tidak, yang akhirnya muncullah perpecahan dengan perbedaan pendapat yang sebenarnya tidak terlalu penting ini. Misal contoh, saya suka dengan si A, di mana orang-orang menganggap kalau saya suka si A, maka saya tidak suka atau benci dengan si B. Padahal kan belum tentu juga ya, kalau saya suka si A, berarti saya benci si B. Yang bisa saja saya lebih suka si A karena terdapat sifat-sifat baik dari si A ini, tetapi saya tidak memiliki masalah dan juga tidak benci dengan si B ini. Yang bukankah terlalu cepat mengambil kesimpulan jika saya suka si A, maka saya benci si B juga. Contoh biar lebih gampang, kita contohkan dengan makanan saja ya, di mana saya suka dengan telur dadar, tetapi bukan berarti saya benci atau tidak suka dengan telur ceplok atau telur rebus. Dimana saya hanya lebih suka dengan telur dadar atau omelet saja, tetapi untuk dua yang lainnya saya tidak benci. Ini hanyalah masalah suka dan lebih suka, bukan berarti suka dan benci. Yang ini pun bukankah banyak sekali terjadi apalagi di era-era sosial media seperti sekarang. Atau baik lagi kalau kita dalam case agama juga, contohlah puasa Ramadan, bukankah dikatakan kalau tidur adalah bagian dari ibadah? Ya benar sih, tidur itu baik, tetapi lebih baik lagi kalau kita bisa menggunakan waktu tersebut dengan lebih produktif. Yang lagi tidak ada yang benar antara A atau B, tetapi baik atau lebih baik saja dan tidak menertakan atau menegasikan sesuatu lawannya. Yang ini pun akhirnya berdampak langsung ke pahlawan atau bajak laut raksasa Elbaf karena mereka sampai terpecah belah karena bosnya akhirnya berselisih
karena kata-kata seorang bocah tersebut. Yang mereka pun bahkan bertarung sampai 100 tahun lamanya. Yang bahaya banget kan kalau mulut ini padahal cuma ada satu tetapi paling banyak digunakan dibandingkan mata dan telinga yang ada dua tetapi tidak mau melihat kebenaran. Anjay, ini udah jadi kayak Ustadz Wibu nih, banyak bacotnya. Oke lah, next kita kembali ke chapter lagi. Di sini pun terdapat rakyatnya yang bertanya, tapi kita masih bisa kan untuk melakukan sifat pejuang kita negeri Elbaf ini? Dan Harald pun menjawab, kita tentu saja akan tetap memikirkan tradisi kita sebagai warrior jika negeri ini dalam keadaan terancam. Dimana Jarl dan Jorul pun masih hidup ya, karena untuk Jorul dia meninggal 63 tahun yang lalu. Di sini mereka cuma merespon, Zababa benar-benar sebuah perubahan, dan Jarl pun merespon yang sama. Sepertinya akan ada petualangan yang berbeda di masa depan nanti. Dan rakyatnya pun bilang, Harald adalah tidak, maksudku Elbaf benar-benar diberkahi. Yang bukankah ini wadaw sekali? Yang lagi-lagi bukankah ini the power of woman nih, alias Ida lah yang membuat Harald yang awalnya barbar dan merasa sangat-sangat superior akhirnya bisa membuatnya menjadi seseorang yang diberkahi dan berdampak besar ke satu negeri atau bahkan nantinya seluruh dunia. Ya emang tiga hal itulah yang lagi-lagi bukankah dapat mengubah manusia, harta, tahta, dan wanita, tetapi mengubah positif atau negatif itu lagi-lagi harus kita lah yang menentukan arahnya sendiri. Di sini pun kita melihat lagi ya Harald yang masih rajin berkeliling negeri-negeri ditemani oleh Ida, yang dia pun rajin menulis jurnal dan terlihat juga dia mau menukar Sake Elbaf nih dengan negeri-negeri yang ada di sebelahnya. Dan dia pun berkata, kalau kita melakukan diplomasi dengan negara lain, maka kita bisa memahami adat di sana lebih dalam lagi. Dan dijawab oleh sepertinya menteri-menteri yang lain, aku mengerti. Jadi kita melakukan semacam sandra yang lebih keren kan? Yang tentu saja ditolak dong oleh Harald dengan bilang, tidak dong, orang perlu melakukan koneksi, jika tidak maka kerjasama internasional nantinya tidak akan bisa dilakukan. Sampai akhirnya 81 tahun yang lalu di desa timur Elbaf alias Fishing Village namanya, di situ pun Harald mempunyai anak yang kita semua sudah tahu kalau itu adalah umur dari Hajrudin. Dan saat dia ingin menikahi Ida, tentu saja ditolak oleh 4 orang, entah nih apakah itu 4 orang menteri-menteri yang berlayar bersamanya sebelumnya atau terdapat tetua lain di Elbaf, karena kalau yang berlayar seharusnya kan mereka ini udah tahu banget ya Harald seperti apa, yang bahkan dari 105 tahun yang lalu sampai 81 tahun yang lalu itu adalah waktu yang cukup lama. Masa si menteri-menteri 4 orang ini ikut berlayar bersama Harald menolak pernikahan Ida? Yang sepertinya yang lebih masuk akal lagi menurut saya adalah kalau 4 orang ini adalah tetua lain atau bahkan dewan-dewan yang ada di kerajaan dari Elbaf, karena di sini pun mereka berkata kalau pernikahan tidak bisa diterima karena hanya orang-orang berdarah murnilah yang boleh berada di keluarga kerajaan. Ya benar, Mudblood harus di skip karena seperti kisah dari Rodo juga yang sudah kita dengar sebelumnya tentang Hajrudin kan, dia adalah anak raja haram yang kasarnya terbuang. Dan dia benar karena punya anak sebelum nikah, maka konsepnya sepertinya mirip juga dengan Gaban, dimana untuk Gaban ini case-nya berbeda ya. Dia nggak mau resmi menikah karena dikatakan kalau hanya dialah yang menua, makanya dia cukup malu kalau menua sendiri. Yang lagi-lagi bukankah di kita juga terdapat 2 jenis pernikahan, yaitu pernikahan hukum dan juga pernikahan agama. Dan untuk masalah agama nggak mungkin lah terdapat di hal-hal seperti manga ini, yang berarti pernikahan hukum apalagi politik nih seperti biasa yang sering menjadi bahasan untuk berbagai cerita-cerita yang ada. Yang di sini pun terlihat Harald sangat kesal dan meminta maaf kepada Ida, tetapi Ida menjawab semua hal ini terhalang karena ada, tetapi perasaan kita tidak akan bisa berubah. Bukankah itu bagus Hajrudin? Setidaknya kau bisa dekat dengan papamu. Dan next kita pun langsung melihat lagi nih calon istri dari Harald yang bernama Estrid. Ya benar, dia ternyata wanita yang cantik bener, yang wah ini wadaw banget. Dikatakan kalau dia adalah asli Elbaf dan berasal dari Alcohol Village di daerah utara. Dikatakan oleh para tetua kalau Lady Estrid ini mewarisi darah bangsawan dari keturunan raksasa kuno, yang bahkan kita bisa lihat sendiri ya tingginya lebih besar dibandingkan para Elbaf biasa. Namun tetap saja dia berada di bawah Harald, yang apakah karena dia ini seorang wanita atau karena mungkin setengah raksasa kuno, karena tidak terlihat terdapat tanduk yang dimiliki oleh Estrid kalau dia memiliki rasa kuno murni seperti Harald sebelumnya. Yang bahkan untuk pakaiannya pun wah ini udah princess banget, mirip kayak Vivi ketika di Alabasta lalu. Dikatakan dia memiliki background yang terpandang yang anjay banget nih. Siapakah keluarga dari Estrid ini? Karena cukup unik Oda menggunakan prominent background untuk seorang, apakah nanti kita akan diperlihatkan siapa orang tuanya atau bagaimana? Ini menurut saya cukup sus banget Oda munculkan seperti itu. Dikatakan di sini kalau Estrid adalah murid
dari seni Feng yang mungkin kalau di dunia kita ya itu adalah Feng Shui kali ya. Astrid pun berkata kepada Harold, aku ditakdirkan untuk mencintaimu seumur hidupku. Dilupakanlah wanita di timur itu dan bastard yang ini aduh kasar banget, anak yang disebut bastard atau lagi-lagi disebutnya sebagai anak haram juga. Makanya di sini pun terlihat Harold cukup kaget mendengar perkataan dari Astrid ini. Dia pun akhirnya langsung mengatur-ngatur di ruangan tahta tersebut. Energi di sini benar-benar menuju ke arah timur dan itu tidak baik. Semangat dari raja akan terus terkuras. Cepat tutup jendela dan kaca di situ pun berada dalam posisi yang buruk. Hilangkan kaca tersebut yang bukankah itu definisi udah Feng Shui banget dari Astrid ini. Di sini pun Astrid membawa kudanya yang bernama Asura, yang dikatakan ini adalah kuda pembawa pemberuntungan cena, yang bahkan bentukannya pun sangat besar sekali, lebih besar bahkan dibandingkan Harold. Dan dia mempunyai kaki 8 yang ini aneh banget. Di situ pun dia meminta penjaga untuk membawa semua perhiasan dan emas ke dalam ruangannya. Yang tentu saja penjaga pasti bingung banget dong, dan dia pun bilang kalau raja harus memfokuskan energinya ke tanah dan angin. Juga dikatakan ke semua pelayan mulai saat ini raja dan aku akan makan di atas piring perak. Yang aduh ini ada woman yang datang langsung banyak maunya seperti ini. Yang wah ini kalau zaman sekarang udah sus banget, mending langsung kabur aja cari yang lain. Pasti ada udang di balik bakwan. Next waktu pun terus berjalan sampai 70 tahun yang lalu, di mana dikatakan kalau di era ini perjalanan antar pulau masih sangat sulit, tetapi kemampuan navigasi Elbaf yang luar biasa membuat negeri-negeri lain pun pada akhirnya terpukau. Di sini pun kita melihat kalau mereka masuk ke area dari Wano Kuni yang terdapat di panel atas ini, yang bukankah ini sangat mencurigakan sekali? Apakah Harald bertemu dengan orang tua Sukiyaki kali ya pada saat itu yang menjabat sebagai shogun, karena ini 70 tahun yang lalu. Dan dia pun mengajari manusia tentang adanya kutub yang disebut sebagai North Star atau mungkin Polestar, dan itulah kutub yang tidak pernah bergerak. Yang lagi-lagi buat yang lupa, North Star atau Polestar ini adalah kutub yang digunakan untuk berlayar di lautan Grand Line, dan itulah asal mula munculnya log post yang digunakan untuk berlayar. Yang berarti cukup jelas ya alasan narator berkata kalau perjalanan masih sangat sulit di era tersebut, karena sepertinya pada saat itu log post belum benar-benar menjadi hal wajar seperti saat ini. Makanya bukankah menjadi sangat wajar sekali kenapa bajak laut baru cukup eksis beberapa dekade terakhir, dan juga dikatakan wajar kalau sebelumnya 100 tahun yang lalu adalah eranya dari raksasa, karena ras Elbaf lah yang memiliki navigasi luar biasa di lautan pada saat itu. Yang gila sih, timeline akhirnya makin sangat masuk akal satu persatu ketika Oda memunculkan flashback seperti ini. Dan hal ini pula akan semakin masuk akal kenapa 800 tahun kok seakan-akan pemerintah dunia begitu-begitu saja tidak ada yang berani melawannya. Karena bukankah banyak faktor sekali, seperti bagaimana manusia tidak bisa melakukan apa-apa untuk mencari informasi apa-apa, karena bukankah di lautan Grand Line ini kompas tidak bisa digunakan karena medan magnetnya dari kutub yang terus bergerak. Makanya mereka membutuhkan satu acuan khusus untuk berlayar di lautan ini, dan itu adalah Polestar atau North Star yang barusan kita maksud. Jadi di saat satu acuan ini diam, maka kita tinggal mencari medan magnet lain untuk berlayar, dan itulah logika di balik log post yang wow ini mantap sekali. Di sini pun Harold terlihat bercerita ke orang-orang yang ada di desa, juga anak-anak, di mana dia bilang kalau dia habis bertemu dengan seorang fishman, orang-orang yang memiliki darah lautan, dan di negeri mereka terlahir pangeran dengan nama Neptune. Dan tidak hanya fishman dan merman, tetapi monster laut sendiri berada dalam satu ekosistem yang sama. Apakah ada ingat momen ini mirip dengan momen apa? Ya benar, bukankah cukup mirip ketika dulu 400 tahun yang lalu Norland menceritakan kisah petualangannya kepada anak-anak juga. Dan kalau kalian perhatikan, terdapat beruang ikutan nonton setir di bagian kanan ini. Yang apakah ini adalah beruang yang nantinya dibunuh oleh Big Mom ketika kita mendapatkan flashbacknya 63 tahun yang lalu? Dan ada yang sadar siapa yang duduk di sebelah beruang? Ya benar, akhirnya dialah Pandaman muncul lagi. Sampai akhirnya waktu pun berjalan lagi di 63 tahun yang lalu, yang kita tahu betul ya timeline ini apa. Jadi dikatakan saat itu Harold sedang berlayar, tetapi lahirlah anaknya dengan Astrid, dan dia adalah Loki. Dia adalah bayi pria yang sehat, dan ketika Astrid melihat wajahnya, dan lagi-lagi benar seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, kalau Loki memiliki bentukan sangat aneh, terutama dia memiliki mata yang tipis, tetapi bola matanya guys yang ini menjadi masalah.
mirip seperti binatang. Yang bahkan pinggirnya hitam dan bola matanya pun yang putih, tetapi tidak hanya putih, bahkan bentuknya cukup aneh sekali. Yang ini cukup mirip dengan Sauron yang kita bahas di awal video. Dan mungkin buat yang kalian yang tidak tahu apa itu Sauron, ini diambil dari cerita Lord of the Ring yang sebenarnya ini salah satu cerita yang menurut saya wah sangat-sangat kompleks dan OP sekali. Yang wajar satu trilogi aja ceritanya bisa hampir 3 jam. Yang saya nggak tahu siapa ke generasi sekarang pernah menonton Lord of the Ring atau enggak, karena dulu itu di TV sering banget diulang-ulang. Yang nggak pernah nonton sampai beres karena lagi durasinya yang 3 jam itu. Tetapi yang menariknya, kalau kisah dari Lord of the Ring ini tadinya mau dibikin menjadi 3 era sekarang lalu juga era atasannya yang dibuat dari trilogi The Hobbits dan era lampau yang katanya dikatakan mau dibuat untuk menceritakan tentang Sauron ini. Nah, bukankah kalau di One Piece ini menjadi hal yang cukup mirip, di mana era saat ini adalah era dari Luffy dan kawan-kawan, lalu era atasnya adalah era dari Roger, Garp, Rox dan yang lain, dan juga era masa lalu adalah era dari Joy Boy dan juga Void Century, yang sebenarnya ini bisa menjadi hal yang paralel satu sama lain. Nah, di mana momen Astrid melihat anaknya, dia sangatlah panik sekali, dan ya benar ternyata si emak bangsat ini dengan satu bilang, katakan kepada raja kalau ini adalah anak prematur, hal ini tidak bisa dibiarkan, dia anak yang terkutuk. Lihatlah bentukannya, dia seperti seorang monster. Ya benar, tepat pada saat itu Astrid membuang Loki ke Underworld dan berkata, dengarkan aku, hari ini tidak ada anak yang lahir dan aku melarang kalian semua memberitahu hal ini kepada siapapun. Di mana sini pun narator berkata, ketika tangan dari sang pangeran Elbaf melayang di udara, tidak ada siapapun yang bisa meraih tangan kecilnya itu. Dikatakan bahwa jiwa yang paling tidak beruntung di dunia adalah mereka-mereka yang ditolak lahir oleh ibu mereka sendiri. Yang wah gila, bukankah ini dalam banget kata-kata dari narator? Yang apakah ini menyindir keras ibu-ibu yang menggugurkan anaknya seperti itu? Tapi ngomong out dikit, kalau saya sendiri baru banget beres nonton Squid Game 4 terakhir alias season 3, yang karena lagi ngomongin bayi di One Piece dan juga bayi menjadi salah satu menjadi objek penting di season 3 dari Squid Game. Jadi buat kalian yang ingin nonton ini sangat-sangat rekomendasi sekali untuk season terakhir ini dan menjadi penutup yang cukup oke. Lagi-lagi buat yang ingin nonton bisa langsung ke Netflix saja. Nah, balik ke One Piece lagi, di mana terlihat di sini kalau Astrid berencana kabur dengan kembali ke desanya dan bilang kalau dia tidak mau melahirkan lagi. Dia pun sedang membereskan perhiasan-perhiasan yang ada yang emang dasar kayaknya dia ini cuma mau nge-scam doang. Yang aduh ini woman sialan. Tetapi guard di sini pun ngasih tahu kalau ada berita datang dari Underworld, yang tentu saja dia sangat kaget dong. Hah, dari Underworld? Dan boom, kita pun diperlihatkan satu halaman terakhir chapter ini yang menurut saya wah sangat-sangat epic sekali. Di sini kita melihat bayi Loki yang notabene dia ini bayi bos, dia selamat ketika dilempar dari Sunworld ke daerah Underworld, yang tidak hanya dari ketinggian seperti itu, tetapi dia bahkan berusaha memanjat pohon Adam di udara yang sedingin itu. Yang uniknya ini panel bawah ini apa ya? Terlihat terdapat item-item dua yang apakah dia berhasil membunuh satu monster binatang di sana karena kayak ada badan dan kepala beruang yang seakan-akan terpisah. Yang terlihat pula sepertinya Astrid berkata untuk membunuh anak tersebut karena semakin jelas dengan ramalan yang ada kalau jauh sebelum dia lahir dikatakan kalau nanti Harald akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Yang kita juga tahu kan kalau ramalan ini berakhir menjadi sebuah kenyataan. Yang narator pun melanjutkan tidak lama setelah itu Ratu Astrid pun meninggal karena sakit, sedangkan Harald dia masih terus kesusahan dalam permasalahan diplomasinya di negeri ini. Yang terlihat di sini Harald cukup stres karena ya mereka lagi-lagi ditolak oleh pemerintah dunia dengan berkata, kenapa sebuah negeri tidak bisa bebas? Yang bukankah perkataan yang persis sekali seperti yang pernah Oden katakan juga. Yang sebenarnya untuk rutenya bahkan sangat paralel sekali di antara Oden dan juga Harald sebagai anak bangsawan berlayar dan mendapatkan sebuah cerita-cerita sendiri. Di sini pun kita melihat Hajurin dan ibunya Ida bilang kalau hey, kau sudah punya adik sekarang, tidakkah kau mau melihat adikmu? Namun Hajurin kecil berkata, jika dia bukan anakmu ibu, maka dia bukanlah saudaraku. Yang bukankah hal ini terus berlaku sampai saat ini karena dia tidak menganggap Loki sebagai adiknya. Dan dari situ pun akhirnya narator kembali berkata, mulai saat ini semua hal-hal buruk yang menimpa Elbaf selalu dihubungkan dengan kutukan dari Loki. Dan kata-kata penutup pun pangeran terkutuk telah lahir, yang wadidaw ini luar biasa sekali.
Nah tapi ngomong ini gila banget sih, selain ternyata reviewnya malah jadi sepanjang ini ya, saya pun gak nyangka karena keasikan nge-script ternyata panjang juga untuk hasilnya. Dan juga yang awalnya baca dari spoiler kalau ini kemungkinan hanya akan menjadi mid chapter biasa, ternyata setelah muncul chapternya ini sangat-sangat mantap sekali. Dan lagi-lagi seperti biasa di sini kita akan masuk ke bagian analisis, dan buat kalian yang butuh review bisa skip bagian ini. Dimana kita mulai dulu ya dari Loki nih, yang jujur ini gila banget karena jangan lupa ini bayi baru lahir guys, sudah bisa sekuat itu. Yang aneh sih, kita baik lagi ya, nggak masuk akalnya One Piece tetap perlu penjelasan logis, tetapi logisnya ini dalam bentuk dunia manga ya, bukan logis yang benar-benar logis seperti kok bisa muncul buah iblis, kok bisa tubuh Luffy memanjang. Lagi-lagi itu ada konsep atau logisnya dari yang namanya buah iblis. Dan untuk Loki yang masih harus terjawab adalah apakah jiwa monsternya inilah yang membuat dia memiliki tubuh super kuat, itu pula yang membuat dia nantinya bisa menjadi sangat kuat dengan tertusuk serangan Samrock lah, masih punya kekuatan yang sangat besar, yang bahkan Oden saja kecilnya dikatakan dia sudah melempar susternya tersebut. Lah ini Loki dia bisa bertahan dilempar setinggi itu, mana bahkan momen panel jatuhnya cukup persis seperti ketika Chopper dan juga Gaban terjatuh. Yang tinggal nunggu aja nih, kenapa Oda membuat mata Loki seperti itu? Karena bukan nggak ini pertama kalinya ada mata yang sangat-sangat berbeda di dunia One Piece. Ya selain mata Imo, Hakuba, Mio, tetapi untuk kali ini pun kita masih belum jelas kenapa. Dan untuk Loki ini sangat-sangat berbeda sekali untuk bentukan matanya. Bahkan kebalik, luarnya hitam, dalamnya putih yang sangat aneh. Ada darah apa nih yang dimiliki oleh Loki hingga membuatnya terlahir seperti itu? Karena untuk Harald dan juga ST terlihat mereka ini orang-orang biasa, atau mungkin prominent background dari ST tadilah yang ada hubungan dengan Loki menjadi seperti ini. Yang harusnya sih Child of Destiny lebih cocok ke arah logikal ya, dan alasan dia menutup matanya pun akhirnya cukup jelas terjawab karena orang-orang pasti takut ketika melihat matanya tersebut. Tapi kalau kita lihat apa yang dia perbuat dengan prank dan segalanya, menurut saya pun itu sangat-sangat masuk akal sekali. So bagaimana ketika dia lahir aja dia udah nggak dianggap, dan kata-kata ibunya terkait dia adalah anak terkutuk yang pada akhirnya membuat dia dibenci oleh Elbaf karena ramalan-ramalan doang yang ada dikatakan oleh ibunya tersebut. Yang emang orang ada aja nih kalau udah percaya dengan wangsit semua hal akan dihubungkan, yang akhirnya tidak bisa berpikir secara rasional. Yang dampaknya kan kasihan ke bocah Loki ini harus menanggung semua akibatnya. Tapi kalau kalian sadar, di tahun Loki lahir tersebut nanti Elbaf terjadi kebakaran oleh Big Mom, dan salah satunya adalah tetua Jorul harus mati, yang dikatakan pula itu adalah kutukan dari pangeran Loki ini. Lalu juga berbagai hal lain nextnya yang semuanya karena Loki, yang lagi-lagi kasihan banget satu karakter Loki yang cocok banget kan. Pada akhirnya kemarin Luffy berkata kalau Elbaf membencimu, jadi gabunglah dengan nakamaku. Next kita akan bahas tiket juga ya terkait timeline dikit nih, karena menurut saya ini menjadi hal yang sangat menarik dan juga sangat-sangat masuk akal. Terdapat alasan kenapa One Piece seakan-akan baru bergerak beberapa dekade terakhir. Dari Roger, mungkin juga Rocks, Brook, karena mungkin dari 80 sampai 70 tahun yang lalu Harald mulai menceritakan cara berlayar dan kemungkinan menggunakan log post. Dari situ pun akhirnya waktu terus berjalan, informasi terus menyebar kemana-mana, dan akhirnya banyak bermunculan lah bajak laut manusia-manusia yang ada. Jalan terus sampai akhirnya nanti Vegapunk dengan otak jeniusnya dia bisa menciptakan ilmu-ilmu yang luar biasa lagi, yaitu salah satunya adalah kapal batu laut yang bisa melewati daerah combat, yaitu dengan monster laut. Yang dari situ pada akhirnya nanti berkembang dengan sangat-sangat cepat sekali teknologi di dunia, yang mirip juga dengan dunia kita setelah munculnya internet. Itu definisi perkembangan teknologi sangat cepat, apalagi sekarang dengan permasalahan AI yang bahkan nantinya tidak perlu lagi lah cerita seperti Harald nih bikin gathering satu-satu dan menceritakan ke anak-anak, tetapi sudah ada Den Mushi untuk menyampaikan ke semua orang, ya ibarat video call atau ya seperti yang kalian tonton di YouTube seperti ini. Yang bukan gak kalau kalian sadar juga, Joy Boy dikatakan bajak laut pertama di lautan, yang pada saat itu kita bingung banget, kenapa selama 800 tahun tidak pernah ada satupun bajak laut yang ada di dunia, yang ternyata alasannya pun sangat clear sekali. Lagi-lagi karena orang-orang biasa tidak akan bisa berlayar dengan mudah di lautan yang dengan cuaca yang sangat ekstrim. Dan kenapa Joy Boy kok bisa? Yang jawabannya pun sudah kita ketahui, karena dia terlahir di sebuah negeri yang sangat advance dengan teknologi yang luar biasa, makanya wajar dia bisa melakukan hal tersebut. Dan 400 tahun yang lalu, kenapa Nolan pun bisa? Karena dikatakan dia ini adalah seorang navigator yang sangat hebat, makanya cukup masuk akal juga dia bisa berlayar dengan sangat baik. Makanya cukup lama kan pemerintah tidak tersentuh, karena ya lagi-lagi kurangnya informasi untuk mengaksesnya, yang kalau dipikir-pikir bukan nggak cukup mirip juga ya dengan era kita saat ini. Dengan adanya sosial media, internet,
oleh, informasi pun menjadi seamless dan bebas. Makanya mungkin hal-hal yang dulu banyak terjadi, mungkin pembungkaman lah, sekarang bisa jauh lebih transparan karena adanya kamera di mana-mana dan juga adanya CCTV, yang walau untuk CCTV ini banyak yang hilang ya. Tetapi balik lagi, apakah itu menjadi hal positif? Tentu saja banyak hal positif yang kita dapatkan, tetapi bukankah juga sebaliknya, dimana ini tergantung perspektif saja. Hal positif pun bisa menjadi negatif, sama seperti pisau, dia bisa untuk membunuh orang negatif ya, tetapi bisa positifnya untuk membuat makanan alias untuk membantu penghidupan dari manusia. Nah, oke, jadi itulah untuk review kali ini. Ternyata cukup panjang juga kita ngebacot di satu chapter yang saya kira tadi awalnya akan cukup singkat. Jadi mari kita nilai dulu lah untuk satu chapter ini, dan akan saya kasih nilai 9 dari skala 10 yang ternyata jauh lebih baik setelah muncul scan dibandingkan ketika awal membaca spoiler doang. Dan jangan lupa untuk kalian yang membaca online, jangan lupa untuk membacanya di website Manga Plus ya. Itu adalah website legal untuk pembahasan One Piece, dan bahkan ada bahasa Indonesia buat kalian-kalian yang nggak bisa bahasa Inggris. Dan seperti biasa juga buat kalian yang pengen tahu apa aja nih yang ada di belakang, seperti figur, juga poster yang ada di sini di belakang, juga jam yang saya pakai, juga topi, baju, mouse, keyboard, juga device yang saya pakai, semuanya udah saya simpan di tag produk dari YouTube yang bisa langsung kalian buka di bagian kiri bawah sebelah sini. Dan kebetulan karena sekarang sedang payday, lagi banyak banget diskon yang ada di Shopee, jadi kalian bisa langsung klik tag produk yang ada di bawah. Nah, jadi itu aja untuk satu video kali ini, dan dikatakan kalau minggu depan kita libur, makanya sepertinya kita akan kembali ke bacot-bacot Nomi untuk pembahasan teori-teori yang ada. Tenang, gak akan Kurohige versus Dragon secara langsung, apalagi langsung muncul band Bagman. Nah, jadi itu aja untuk video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.